warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Febrianti, berasal dari Universitas Jambi, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Matematika, dengan NIM F1C220018, dengan dosen pengampu Ibu Eva Iriani. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Baiklah, akan langsung saya mulai. Sikap religius harus dimiliki semua orang, khususnya seorang mahasiswa, dikarenakan rendahnya moral terus-menerus terjadi pada generasi bangsa dan nyaris membawa kehancuran. Banyak mahasiswa yang kurang peduli terhadap ajaran agama. Makanya seorang mahasiswa dituntut untuk harus bersikap religius dan taat akan agama. Rumusan masalah yang akan dibahas adalah: yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan karakter religius. Yang kedua, apa saja ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang ketiga, bagaimana kita agar menjadi insan berkarakter. Yang keempat, bagaimana karakter religius dan Qurani. Dan tujuannya adalah: yang pertama, untuk mengetahui definisi karakter religius. Yang kedua, untuk mengetahui apa saja ciri-ciri karakter baik dan buruk. Yang ketiga, untuk mengetahui cara menjadi insan berkarakter. Yang keempat, untuk mengetahui karakter religius dan Qurani. Pembahasan yang pertama adalah pengertian karakter religius. Karakter berasal dalam Kamus Bahasa Indonesia, merupakan sifat kejujuran, akhlak mulia, dan budi pekerti. Kata dasar religius adalah religi yang berasal dari bahasa asing religion, yang berarti agama atau kepercayaan. Sedangkan religius berasal dari kata religius yang berarti sifat religi yang melekat pada diri seseorang. Jadi karakter religius adalah suatu karakter manusia yang menerapkan segala aspek keagamaan, menjadikan agama sebagai panutan dalam bertingkah laku, untuk menjalankan segala aktivitasnya yang sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua adalah ciri-ciri karakter baik dan buruk. Ada 10 ciri-ciri karakter baik. Yang pertama, sahilul akidah adalah akidah yang bersih. Suatu yang harus ada pada diri seseorang adalah akhlak yang baik dan benar. Yang kedua, sahilul ibadah adalah ibadah yang benar, melaksanakan ibadah sesuai ajaran dan perintah agama. Yang ketiga, sahilul huluk adalah akhlak yang kokoh, bersikap dan berperilaku yang harus dimiliki seorang muslim. Yang keempat, qawiyul jismi adalah kekuatan jasmani, memiliki kesehatan yang baik. Yang kelima, muntafakul fikri, intelek dalam berpikir, harus mempunyai pikiran yang positif. Yang keenam, mujahadatul linafsi, berjuang melawan hawa nafsu. Seorang muslim harus bisa melawan hawa nafsunya. Yang ketujuh, harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu, harus pandai dalam memanajemen waktunya. Yang kedelapan, munazhamun fi sahmihi, teratur dalam suatu urusan. Seseorang harus pandai dalam mengatur segala kegiatannya. Yang kesembilan, koridun alal kasbi, memiliki kemampuan usaha atau mandiri. Setiap orang harus mempunyai pribadi yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Yang ke-10, nafi'un lil khairi, bermanfaat bagi orang lain. Seorang manusia harus bisa bermanfaat untuk orang lain. Selanjutnya adalah ciri-ciri karakter buruk. Ada 10 ciri-ciri karakter buruk. Yang pertama, manusia itu lemah. Allah itu hendak memberikan keringanan kepada manusia. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 28. Yang kedua, manusia itu gampang terpedaya. Hai manusia, apakah yang telah memperdaya kamu? Yang terdapat dalam Quran surah Al-Infitar ayat 6. Yang ketiga, manusia itu lalai, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Yang terdapat dalam Quran surah At-Takasur ayat 1. Yang keempat, manusia itu tergesa-gesa dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoakan kebaikan. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Isra ayat 11. Yang kelima, manusia itu suka membantah. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Yang terdapat dalam Quran surah An-Nahl ayat 4. Keenam, manusia itu suka berlebih-lebihan. Apabila tertimpa bahaya, dia akan berdoa, dan setelah bahaya itu hilang, tidak pernah lagi berdoa kepada kami.
yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 12. Yang ketujuh, manusia itu suka berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa kesusahan, maka ia akan berkeluh kesah, yang terdapat dalam Quran Surah Al-Ma'raj ayat 2. Yang kedelapan, manusia itu bersedih hati. Sesungguhnya orang-orang mukmin, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah, mereka akan menerima pahala dari Tuhan. Tidak pula mereka bersedih hati, yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 62. Yang kesembilan, manusia itu kikir. Katakanlah, kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya kamu takut membelanjakannya. Dan Anda adalah manusia itu kikir. Dalam Quran Surat Al-Isra ayat 100. Yang ke-10, manusia itu kufur nikmat, dan mereka sebagian dari hamba-hambanya dan sebagian daripadanya. Sesungguhnya manusia itu benar-benar pengingkar yang nyata, yang terdapat dalam Quran Surat Yunus ayat 36. Pembahasan yang ketiga adalah bagaimana menjadi insan berkarakter. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan sikap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil dalam akademik. Terdapat 9 pilar yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. Yang ketiga, kejujuran atau amanah. Yang keempat, hormat dan santun. Yang kelima, dermawan dan suka tolong menolong. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Yang kesembilan, karakter, toleransi dan kedamaian. Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana menjadi karakter religius dan Qurani. Dalam konsep pendidikan Islam, hal yang paling utama dilakukan adalah menggunakan metodologi pendidikan Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Tidak disadari bahwa karakter manusia bersifat fleksibel serta bisa diubah. Karakter bangsa yang Qurani dilahirkan dari pendidikan Qurani pula. Oleh sebab itu, negara harus membangun ruang gerak pendidikan agama agar lebih luas dalam undang-undang dan kurikulum nasional. Sebab memang sudah menjadi fakta bahwa anak di Indonesia lebih banyak menempuh pendidikan umum dibandingkan pendidikan agama seperti pesantren. Sementara jika dilihat dari paradigma, maka pendidikan karakter sebenarnya adalah bagian dari pendidikan akhlak, akan tetapi ia begitu booming, seolah mengalahkan ketenaran pendidikan akhlak itu sendiri. Kita melihat bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan untuk meninggalkan marwah bangsa di antara bangsa-bangsa lainnya. Akan tetapi, marwah bangsa yang mulia adalah bangsa yang mana masyarakatnya memiliki keseimbangan kehidupan antara rohani, jasmani, dunia, dan akhirat tanpa ada ketimpangan. Baiklah, kesimpulan yang dapat diambil adalah dari pendidikan karakter berbasis religi ini diharapkan seorang mahasiswa mengetahui arti penting kehidupan religi yang membuat segala aturan tentang bagaimana seorang muslim harusnya bersikap dan menanamkan sifat yang telah diajarkan agar menjadi manusia yang berakhlak mulia dan paham akan ajaran agama. Adapun saran adalah sebagai mahasiswa berpendidikan yang dipersiapkan untuk membangun generasi masa depan agar mampu mengamalkan dan memahami nilai yang terdapat dari karakter religius dan menanamkannya dalam diri agar menjadi mahasiswa yang taat akan aturan agama. Sekian presentasi makalah yang telah saya sampaikan pada hari ini. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, saya mohon maaf. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.